Nyonya turut berduka cita. Dulu, harusnya ibu nggak menyetujuimu menyembunyikan identitas memulai bisnis. Sekarang malah begini. Ibu bahkan nggak sempat melihatmu terakhir kali. Nyonya, dengar-dengar Tuan Muda punya istri yang sudah hamil. Apa katamu? Siapkan mobil. Segera jemput menantuku pulang. Utangku pada putraku akan kutebus padanya ribuan kali lipat. Morgan, kamu belum melihat kelahiran anak kita. Kenapa malah pergi begitu saja? Bagaimana denganku? Kepala kontraktor miskin itu sudah mati. Kamu masih ingin melahirkan anaknya? Dia adalah anaknya kakak iparmu. Aku harus melahirkannya. Lalu siapa yang besarkan dia? Kamu jangan lupa, kakiku jadi pincang gara-gara kamu. Kamu harus biayai kami sekeluarga. Aku bersalah padamu atas kejadian waktu kecil. Tapi selama ini, aku keluar sekolah dan kerja di 2 tempat. Paginya menjual sepatu di mall, malamnya jadi kurir makanan. Rumah dan mahar pernikahanmu juga dibiayai olehku. Semua itu belum cukup. Itu nggak seberapa. Anak yang kukandung adalah cucu emas di keluarga kalian. Kalau nggak sanggup kasih uang, kugugurkan saja biar keluarga kalian putus keturunan. Anakku juga sebuah nyawa. Terserah kamu gugurkan atau tidak. Jelita, kamu benar-benar tega melihat keluarga Haris putus keturunan. Ibu berlutut padamu. Ibu, Itu adalah cucu kandungku. Dasar perempuan pembawa sial. Bisa-bisanya membuat ibu berlutut padamu. Aku sekarang akan membuat anakmu segera berkumpul dengan ayah yang miskin itu. Hentikan! Hentikan! Siapa kalian? Kamu Jelita. Anda siapa? Aku ibunya Morgan. Nenek dari anak dalam kandunganmu. Tante? Kamu tenang saja. Kamu dan anakmu akan kujaga dengan baik. Tanpa menghabiskan uang keluargamu. Putramu hanya kepala kontraktor. Memangnya kamu kaya? Jelita, kamu jangan tertipu. Karena putranya sudah mati, dia mau menipumu untuk membiayainya. Dia adalah ibunya suamiku, neneknya anakku. Gak peduli dia kaya atau tidak, aku akan membiayai kehidupannya. Gak usah ikut campur. Tante, mari kita pergi. Tunggu. Ayo. Apaan kamu? Beraninya menindas menantuku. Patahkan tangannya. Ayo. Jangan pukul. Tante, tenang saja. Aku mewakili Morgan berbakti pada Tante. Kenapa masih manggil tante? Panggil aku ibu. Ibu, Kamu anak baik. Mari ikut ibu pulang. Ayo. Nyonya Muda, selamat datang. ini rumahnya Morgan. Kela, ini adalah rumahmu. Ayo, ibu antar berkeliling. Ayo jalan.
Dulu Morgan bilang padaku, orang tuanya itu adalah petani biasa. Ucapan Morgan juga nggak salah. Yang lain nggak banyak, tapi kami punya banyak tanah. Nyonya muda, masih belum tahu kan? Sebagian besar tanah di kota Jana ini milik grup Sano. Semua rumah di jalanan yang Anda lihat juga pemilik perusahaan kami. Kelak, kamu nikmati saja kekayaan di rumah ini. Beberapa orang ini ahli gizi, pengasuh bayi dan perawat pasca melahirkan terbaik di dunia yang diatur oleh Nyonya untuk Anda. Mereka akan menjaga kebutuhan keseharian Anda. Nyonya tenang saja. Kami akan menjaga Nyonya muda dengan setulus hati. Kembalilah bekerja. 50 juta yuan ini sebagai uang jajan untukmu. Belilah apapun yang kamu mau. Kalau nggak cukup, bilang saja pada ibu, oke? Enggak, Ibu. Ini terlalu banyak. Aku nggak bisa terima. Saat kamu menikah dengan Morgan, kami nggak menyiapkan mahar untukmu. Anggap saja ini uang mahar dari ibu. Ibu, aku menikah dengan Morgan pun bukan demi dapat uang mahar. Kartunya Ibu ambil kembali saja. Aku nggak butuh uang sebanyak itu. Dia rendah hati, juga nggak tamak. Morgan memang nggak salah pilih. Anak baik, Morgan sungguh malang. Masih muda sudah meninggal. Tapi kita yang masih hidup, harus terus melanjutkan kehidupan. Kelak, anggap rumah ini sebagai rumahmu sendiri. Jangan pernah sungkan dengan ibu. Mengerti? Tuan muda kedua sudah pulang. Selamat datang, Tuan muda kedua. Tuan muda kedua. Ibu, Dia putra kedua ibu, Toraja Sano. Toraja, panggil dia kakak ipar. kakakku kena kecelakaan waktu beli kado ulang tahun untukmu kan? Kamu sudah celakai kakakku. Kenapa nggak malu muncul di sini? Toraja, Morgan meninggal karena kecelakaan. Jelita adalah gadis baik. Jangan menyalahkannya. Kamu mendekati kakakku karena mengincar kekayaan keluarga kami kan? Aku nggak begitu saat Morgan menikah denganku. Aku nggak tahu identitasnya sama sekali. Dan sekarang? Kamu sudah tinggal di sini terang-terangan, masih bilang nggak begitu. Dasar kamu ini, Aku akan pergi sekarang. kamu mau kemana? Toraja, kakak iparmu sekarang sedang mengandung. Jangan buat dia marah. Wanita yang mengincar kekayaan seperti ini sering kutemui. Anak itu pun belum tentu anaknya kakak. Kamu boleh menghinaku, tapi jangan pernah menghina anakku. Toraja, masuk ke kamarmu. Aku nggak mudah ditipu seperti ibu dan kakakku. Tenang saja, aku akan membuka kedokmu cepat atau lambat. Tenang saja, aku akan membuka kedokmu cepat atau lambat. Dasar, anak gak tahu aturan. Sifatnya memang begitu. Jangan pedulikan. Ayo, mari ibu bawa jalan-jalan. Ayo. Kamu mau apa? Jangan sungkan dengan ibu. Ibu mau angkat telepon. Kamu jalan saja dulu. Bukankah kamu penjual sepatu di lantai atas? Minggir sana. Dasar orang miskin. Pelangganku sampai kabur. Cepat pergi dari sini. Hentikan! Aku sedang hamil! Memangnya kenapa? Kalian hanya orang miskin. Anakmu pun kelak hanya akan bisa menjadi babu rendahan yang gak berguna mumpung dia belum lahir. Maka aku akan mengajarinya dulu. Hentikan.
Kamu ini sungguh berani sekali. Kalau anak menantuku kenapa-napa, akan kucabut nyawamu. Dasar kamu, nenek tua. Apa? Umurmu sudah nggak lama lagi. Sedangkan aku jauh lebih berumur panjang darimu. Kurasa itu belum tentu. Tuan muda kedua Sano, apa kabar? Kenapa Anda ke sini? Mereka itu adalah dua pembuat masalah. Dan sudah kuberi pelajaran. Dasar kurang ngajar. Bisa-bisanya hina nyonya dan nyonya muda. Kamu sudah bosan hidup ya? Dia adalah nyonya Sano. Sekarang, kamu masih merasa umurmu lebih panjang dariku? Aduh, nyonya, aku minta maaf. Aku pantas mati. Aku sudah kurang ngajar. Maafkanlah aku. Ampunilah aku. Ampunilah aku. Patahkan kedua kakinya dan usir dia. Dia nggak boleh masuk ke grup Sano lagi. Baik. Nyonya, aku mohon ampun. Nyonya, maafkan aku. Jelita, cobalah memakai baju ini. Coba lihat, kamu suka nggak? Satu baju ini saja puluhan ribu yuan. Mahal sekali. Ibu, kita lihat di tempat lain saja. Jelita, ini nggak seberapa. Kamu memang harus pakai yang lebih mahal. Biar nggak ada yang merendahkanmu lagi. Ayo. Kakak iparmu sangat cantik kan? Biasa saja. Dasar anak itu, nggak mau mengaku. Pelayan, bungkuskan semua baju di toko kalian, yang pas dengan menantuku. Cepat ya. Terima kasih, Ibu. Kita adalah keluarga, jangan sungkan. Berikan ponselmu. Kelak kalau ada masalah, langsung hubungi Toraja. Dia memang judes, tapi hatinya baik kok. Ayo, Ibu bawa kamu jalan-jalan ke tempat lain. Tuan muda, nyonya habiskan 3.200.000 yuan belanja untuk nyonya muda. Ini bonnya. Beberapa hari saja sudah menipu banyak uang ibuku. Wanita ini benar-benar hebat. Dengar-dengar, setelah tuan muda tertua dan nyonya muda menikah, Jelita kasih rumah dan mahar untuk adiknya. Mereka sangat berfoya-foya. Selidiki asal-usul wanita ini baik-baik. Kalau aku menemukan bukti dia telah menipu kakakku, aku akan mengusirnya dari rumahku. Ibu, kakakku gampang ditipu. Jangan-jangan nenek tua itu berhasil menipu dan dapat uangnya. Dulu, ibu bilang kakiku cacat gara-gara dia. Dia sudah mempercayainya belasan tahun. Anak yang susah payah sudah kubesarkan, ujung-ujungnya direbut orang lain. Lebih baik jual saja dia untuk dapat uang. Kita hanya perlu mikirin cara menggugurkan anaknya. Maka semua akan beres. Caranya, dia pasti nggak mau pulang. Kita juga nggak tahu di mana dia. Tenang saja. Ibu punya cara. Jelita, ibu kena serangan otak. Cepat pulang. Apa katamu? Kenapa Ibu tiba-tiba bisa kena serangan otak? Ibu... Nah, ibu nggak punya cara lain lagi. Kalau kamu nggak mau pulang, adik iparmu, dia akan menggugurkan kandungannya. Itu adalah cucu emas, generasi ke-9 keluarga kita. Kalian mau apa? Kalau nggak mau kasih uang, terpaksa menikahkanmu agar dapat uang mahar. Putra idiotnya Pak Kades Wongso bersedia kasih 300.000 yuan. Meskipun orangnya idiot, dia sudah cukup pantas.
menikahkan dengan janda sepertimu. Kalian sudah gila ya? Sekarang aku sudah hamil. Suamimu sudah meninggal. Untuk apa mempertahankan anaknya? Lebih baik berusaha dapat uang untuk membiayai cucu emas keluarga kalian. Ayo, Lepaskan aku. Kalian dengar baik-baik. Anakku adalah cucunya Nyonya Sano yang terkaya di kota Jana. Kalau kalian berani menyakiti anakku, keluarga Sano pasti gak akan memaafkan kalian. kamu kira kepala kontraktor yang berpangkat Sano itu sekeluarga dengan keluarga Sano yang terkaya dan terkenal itu? Bangunlah dari mimpi. Suamimu itu miskin dan berumur pendek. Lebih baik berdoa agar dia terlahir di keluarga kaya. Untuk apa bicara omong kosong dengannya? Seret saja dia ke rumah sakit untuk gugurkan kandungannya. Lepaskan aku. Ayo, Lepaskan aku. cepat. Tuan Muda, dari hasil penyelidikan, Tuan Muda tertua dulu memang telah sembunyikan identitasnya saat menikah dengan Nyonya Muda. Dia pakai uangnya kakakku. Beli rumah untuk adiknya tetaplah fakta. Uang yang dikasih untuk adiknya, dia dapat dari hasil melakukan 2 pekerjaan. Bukan hanya begitu, dia juga mendukung Morgan memulai bisnis. Maaf lama menunggu. Mari saya bantu. Morgan, tabunganku 100.000 yuan. Ambillah untuk buka perusahaan. Jangan-jangan aku memang telah salah paham padanya. Lepaskan! Lepaskan aku! Jangan bersikap nggak tahu diri, ha? Dia mau menelpon. Cepat, rebut. Halo. Selamatkan aku! Selamatkan aku! Siapkan mobil. Selamatkan Nyonya Muda. Tuan Muda kedua. Wanita sialan, beraninya nelpon orang. Aduh. Kamu baik-baik saja? Wanita sialan, kalau kamu tertangkap, kamu akan aku habisi. Berhenti kamu. Jangan kabur. Kaburlah. Mari kulihat kamu bisa kabur kemana lagi, ha? Aku sudah berubah pikiran. Anak ini nggak perlu lagi digugurkan di rumah sakit. Beberapa tendangan dariku saja bisa membuatnya langsung gugur. Mengerti? Jangan! Jangan! Sayang, tendanglah lebih kuat. Kalau sampai anak yang gak gugur hari ini, aku akan menggugurkannya. Lingga, kamu masih manusia atau bukan? Dia itu keponakanmu. Nyawa putramu nggak pantas dibandingkan dengan nyawa putraku. Hentikan! Hah?
Siapa berani sakiti keluargaku?